Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Para bapak dan ibu, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat serta pemirsa ATV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, rasa syukur mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, rahmat, taufik, hidayahnya. Kita pada pagi yang cerah ini bisa hadir di majelis ini dalam rangka melaksanakan iktikaf, silaturahim, thalabul ilm, intidharu sholatid duha. Mudah-mudahan semua aktivitas ibadah yang pagi ini kita lakukan dan ibadah-ibadah yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sababiyah kita semuanya mendapatkan rahmat dan ridhonya. Dan dengan rahmat dan ridho Allah itulah insyaallah kita semuanya akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu yang kita hormati, kita muliakan, tema kita pada pagi hari ini antara takut dan harapan. Bainal khaufi war roja, antara takut dan harapan. Apa itu roja, harapan? Ulama memberikan definisi tentang roja. Ar-roja huwa ta'alluqul qalbi bi husuli syai'in mahbubun fil mustaqbal. Yang mana yang namanya roja, harapan, adalah bergantungnya hati dengan berhasilnya sesuatu yang dicintai di masa yang akan datang. Ada yang nyatet, saya ulangi. Jadi yang namanya roja adalah bergantungnya hati dengan keberhasilan sesuatu yang dicintai di masa yang akan datang. Itu namanya roja, harapan. Pasti yang diharapkan oleh kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebahagiaan. Apakah kebahagiaan di masa tua? Apakah kebahagiaan ketika kita di alam barzah? Apakah kebahagiaan ketika berada di yaumil qiyamah? Apakah kebahagiaan ketika kita di mahsyar? Terutama kebahagiaan yang abadi ketika kita semuanya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian yang kedua dari roja adalah al-istibsyar bijudillah wa fadlihi wa tama'u fi ihsanihi wa ata'ihi ma'abadil juhdi wa husni tawakkuli. Pengertian kedua dari roja adalah merasa gembira dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, seraya berkeinginan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan sungguh-sungguh menyerahkan kesungguhan dan kebaikan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki sifat roja, yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu senang karena Allah itu murah kepada kita, ya.
Kita tuh tidak pernah minta bisa bernafas, Allah kasih pernafasan. Kita tuh gak pernah, ya Allah, moto kula niki sampean paringi saged ningali. Jadikanlah mata saya bisa melihat, tapi mata kita bisa melihat tanpa kita meminta kepada Allah, mata kita bisa melihat. Telinga kita bisa mendengar tanpa meminta, ya Allah, tolong telinga saya ini bisa mendengar sesuatu kebaikan. Gak pernah minta seperti itu, tapi sama Allah itu kita diberikan. Lisan kita bisa berbicara, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa berjalan. Itu adalah judullah, kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa diminta kita sudah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian karunianya banyak, kesehatan, kesempatan menghirup udara yang sejuk, berada di kota wisata Batu. Ini adalah merupakan kemurahan Allah subhanahu, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kita mengharap wattama'u fi ihsani, terus kita berharap dengan kebaikan-kebaikan Allah, kita berharap dengan pemberian-pemberian Allah. Tentunya harapan-harapan itu harus disertai dengan sesuatu yang sungguh-sungguh kita beribadah kepada Allah, sekaligus tawakal, pasrah terhadap hasil apapun yang kita lakukan. Hasil kita bekerja, hasilnya bayarannya kita serahkan Allah. Kita bercocok tanam, hasilnya terserah Allah. Kita berdagang, hasilnya terserah Allah. Itulah yang dinamakan roja. Apa ciri-cirinya? Orang yang memiliki sifat roja ada 7. Yang satu, orang yang memiliki sifat roja itu senantiasa beramal solih. Karena amal yang soleh itulah, karena kebaikan yang kita lakukan itulah yang bisa kita harapkan mendapat balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang memiliki sifat roja, berharap pada Allah, tapi amalnya nggak soleh, amalnya toleh-toleh, amalnya maksiat, nggak bisa diharapkan mendapatkan surganya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, nggak bisa kalau nggak amal soleh. Makanya orangnya yang pertama adalah orang soleh, suka berbuat kebaikan, baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap sesama manusia, atau terhadap sesama makhluk. Sijiku wong sing roja itu gelem amal soleh. Oleh wong gak gelem ngaji, ndak mau sholat, ndak mau infak sedekah, ya jangan mengharapkan sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang memiliki sifat roja itu menjauhi bersikap syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi menyekutukan Allah. Amal soleh tidak syirik sebagai ciri orang yang memiliki sifat mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setidaknya disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110 kalau tidak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang berharap bertemu, tapi tidak semua orang ditemui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan? Di yaumil qiyamah. Semua orang pengen ketemu Allah, semua orang kepingin mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak semua orang ditemui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama orang-orang yang tidak pernah berjalan ke masjid, tidak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masjid adalah baitun min buyutillah. Masjid itu adalah rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak pernah ke masjid tidak kenal rumah Allah.
Kalau tidak kenal rumah Allah, tidak kenal Allah. Kok kepingin ditemui? Susah. Tapi kalau kita sehari-hari rajin ke masjid, melakukan sholat jamaah, iktikaf, tolabul ilm, insya Allah di saat-saat hauli yaumil qiyamah, hiruk pikuk tentang hari kiamat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat baik dari Allah Subhanahu wa taala, dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznihi, dengan izin Allah, dari orang-orang yang hafidul Quran biiznihi dengan izin Allah, dari orang-orang yang haji mabrur biiznihi dengan izin Allah, kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Tidak, saya pernah mendengarkan YouTube-nya Gus Baha, syafaat pertolongan itu iso binafsihi, dengan Allah sendiri langsung menolong manusia bisa. Ada biidnihi, kanjeng Nabi diberi hak untuk menolong umatnya. Ada orang-orang yang hafidil Quran diberi hak untuk menolong saudaranya. Dari hajjum mabrur diberi hak untuk menolong keluarga dan para tetangganya dan orang-orang yang ziarah. Bahkan 400 orang yang akan ditolong oleh orang yang hajjun mabrur. Disebutkan dalam kitab Al-Hajju Fadhailun wa Ahkamun karya Profesor Dr. Said Al-Maliki Al-Hasani, diterangkan di sana itu. Jadi roja ini merupakan ibadatun qalbiyatun, ini ibadahnya hati. Min a'dhamil ibadah, termasuk ibadah yang sangat agung. Ya. Sangat agung. Jadi sangat mulia seseorang itu memiliki sifat roja, sehingga hidupnya nggak putus asa. Alah, wong awak yang jadi golongan wong elek-elek, gak pantas nang masjid. Nggak ada orang yang nggak pantas ke masjid itu. Semua orang Islam pantas ke masjid. Apakah dia sudah istiqomah, apakah dia masih toleh. Kadang ya ke masjid, kadang maksiat. Atau orang-orang fasik pantas ke masjid. Selama predikatnya orang muslim, KTP-nya muslim, masjid ini tempat tobat. Orang jelek-jelek itu, orang perempuan yang jelek, penggawainya kayak gitu, jualan diri, ke masjid bagus. Kalau tidak kenal masjid, kapan dia akan bertobat? Orang pemabuk, orang ke penjudi, ke masjid bagus. Kapan dia akan tobat kalau tidak berjalan ke masjid? Jadi masjid ini tempat yang baik. Semua orang boleh masuk ke masjid. Bahkan masjid itu tempat taubatan nasuha, taubat yang baik yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ragu-ragu untuk pergi ke masjid siapapun, dengan predikat apapun. Karena masjid adalah tempat taubat. Kemudian ciri yang ketiga, orang yang memiliki sifat roja itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering dongo, sering jaluk. Doa itu termasuk baca istighfar, itu juga doa. Kan kita minta dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sehat, kita minta tetap iman, kita minta ilmu yang manfaat. Cara gampangnya, Allahumma tsabbit imanana, ya Allah tetapkan imanku. Wa wasi arzakona, luaskan rizkiku. Wa sahih asadana, sehatkan jasadku. Wa nafi ulumana, manfaatkan ilmuku. Itu adalah harapan-harapan, doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa berdoa siang, malam, habis sholat, ketika tahajud, di waktu duha, senantiasa berdoa kepada Allah, itulah cirinya kita memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala atau memiliki sifat roja. Kemudian yang keempat, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Warhamna ya Allah, fa inna rahmata arja min a'malina. Kasihanilah kami ya Allah, karena kasih sayangmu lebih aku harapkan daripada amal solehku. Ighfir lana ya Allah, fa inna rahmataka arja min a'malina. Rahmatmu lebih aku harap daripada amal-amal perbuatanku. Rahmatmu itu lebih luas.
tentang selalu berdoa mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai ciri orang yang memiliki sifat roja disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, mengharapkan kepada Tuhan mereka wasilah, ya. Mana di antara mereka yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatah, dia senantiasa mengharap rahmat Allah dan dia takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting. Berdoa itu penting. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Ya, jadi doa itu senjata kita. Berarti kalau kita itu tiap hari berperang, siapa musuhnya? 1 setan, 2 nafsu. Siapa musuh manusia? 1 setan, 2 nafsu. Inna syaitan lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh, maka perlakukan dia sebagai musuh. Jangan diundang, jangan kasih makan, jangan jadikan bolo. Musuh setan itu. Setan malah diundang, setan malah dipakani. Setan itu musuh, perlakukan sebagai musuh. Orang mukmin itu setan sebagai musuh. Apa senjata orang mukmin? Doa. Bisa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Macam-macam doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak benteng-benteng supaya kita terhindar dari setan yang terkutuk. Yang kedua, musuh manusia yang nyata adalah nafsu. A'da'u kan nafsuka fi jambaika. Musuhmu yang paling berat, yang paling menjadi musuh adalah nafsu yang berada di lambungmu itu. Jadi nafsu itu musuh yang besar bagi manusia. Bahkan Kanjeng Nabi pernah dawuh, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Qal jihadun nafs. Kita ini kembali dari perang yang kecil menuju perang besar. Loh, perang kayak gitu kok perang kecil? Apa ada perang yang lebih besar ya Rasulullah? Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa perang yang lebih besar ya Rasulullah? Qal jihadun nafs. Memerangi hawa nafsu. Nafsu medit, nafsu males, nafsu aras-arasen, itu diperangi. Nah, niku. Jadi siji amal soleh, loro tidak syirik, 3 selalu berdoa, yang keempat mengharap rahmat Allah. Kemudian yang kelima, cirinya orang yang roja, yang bar pada Allah itu mau hijrah. Hijrah kemana? Minal isaati ilal ihsan. Pergi dari perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan yang baik. Mari ka api dadi wong api. Sing asale gak sregep ngaji, malih sregep ngaji. Sing asale gak sregep sembayang, sregep sembayang. Sing asale aras-arasen maca Quran, sregep maca Quran. Sing asale gak tau iktikaf, iktikaf. Sing asale medhit gak tau nguwahi wong, nguwahi wong. Yang asalnya gak pernah mendoakan orang lain, jadi mendoakan orang lain. Minal isaati ilal ihsan. Orang yang senantiasa berdoa, orang yang hijrah dari ketidakbaik menjadi baik, itu cirinya orang yang memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam adalah jihad.
Jihad jangan dimaknai yang sempit. Kalau jihad itu perang musuh orang kafir. Kita ini hidup di Indonesia kok damai-damai aja. Ngapain harus perang? Ngapain harus berkelahi? Damai aja, berdampingan aja. Tidak salah kita berdampingan. Wong Nabi dulu juga berdampingan dengan orang Yahudi. Nabi juga berdampingan dengan orang Nasrani. Bahkan Nabi mengadakan perjanjian Hudaybiyah yang sebenarnya secara lahiriah kayak merugikan, tapi Nabi lebih baik damai daripada gegeran. Orang Islam harus suka damai. Itu termasuk maknanya salam. Kenapa orang Islam itu Assalamualaikum, Assalamualaikum? Itu menyebarkan perdamaian itu. Nah, jadi jihad itu jangan dimaknani kital. Orang mau infak itu jihad, perang karo medit. Kan begitu kan? Orang mau ngaji jenengan jihad. Kalau jenengan banyak nafsu badaniyahnya yang bergerak, olah apa sih ngaji lungguh keringingan lemes, mendingan kan olahraga sehat. Manusia itu ada lahir ada batin. Jenengan berjalan ke sini masih enggak trainingan, masih enggak sepatuan olahraga, jenenge ya wis olahraga. Bahkan panjenengan hadir majelis taklim bukan hanya olahraga tapi olah jiwa. Akhirnya badannya sehat karena kesini berjalan, jiwanya juga sehat. Banyak orang yang badannya sehat, jiwanya tidak sehat. Ya bahaya jiwanya orang sehat. Alhamdulillah, jenengan yang kesini berjalan, ya alhamdulillah. Tapi sing rene Pak Montor, alhamdulillah. Wis kabeh ku alhamdulillah Pak Montor ya bensine ya oleh ganjaran. Besok ditimbal amal soleh, uline amal soleh, bane amal soleh kabeh. Dan jenengan berjalan dengan kaki, semua berkas asarnya kaki panjenengan semua menjadi saksi besok di akhirat tentang amal baik panjenengan, bahwa kaki panjenengan telah melangkah berjalan ke Nurul Qalbi. Jadi saksi besok di akhirat. Oleh karena itu kenapa kalau kita sholat sunnah kok disuruh pindah-pindah dari depan pindah belakang? Itu agar bumi yang menjadi saksi semakin banyak. Makanya Gusmus dengan syukurnya dia membanggakan syukur terhadap diri beliau. Aku tahu sembahyang di Jepang, aku tahu sembahyang di Jerman, pernah sholat di Amerika, pernah sholat di Australia. Bukan sombong, tetapi kesaksian dia pernah amal soleh di Jepang, di Australia, di Amerika. Ini besok akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga panjenengan ketika tiap hari Ahad pagi berjalan ke Nurul Qalbi, bumi yang terinjak itu tidak sia-sia, besok di hadapan Allah akan menjadi saksi. Tuh. Berikutnya adalah iman. Tentunya iman yang pokok. Jadi kalau orang yang nomor 7, orang yang memiliki sifat rojak, ya kudu percaya nang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang jihad dan hijrah, Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Jadi yarjuna itu maknanya rojak. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah tadi minal isaat ila lisan, dari yang enggak baik menjadi baik, orang-orang yang jihad termasuk jihadun nafas, memerangi diri sendiri, enggak memerangi orang lain karena Allah, fisabilillah di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan itu tidak sia-sia karena harapan itu disertai dengan perbuatan amal soleh. Harapan itu akan sia-sia apabila mengharap kepada Allah. Di sini masalah rahjuna rahmatullah, kok gak percaya dengan Allah, mengharap pada Allah gak ada. Gak hijrah kok mengharap rahmat, ya gak bisa. Gak jihad mengharap rahmat, ya gak bisa. Tapi karena itu kita iman pada Allah, karena kita tuh hijrah dari tenguk-tenguk, misalkan itu kita dari diangan api-api ngelayah-ngelayah hijrah ke majelis taklim, juga jihad memerangi nafsu malas. Inilah ada harapan besar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang roja. Berikutnya tentang khauf, takut. Apa khauf itu? Ada perasaan yang tidak menyenangkan, yang dipicu oleh persepsi bahaya, atau bahaya yang nyata, atau bahaya yang dibayangkan. Kayak siksa kubur kan belum ada, kan hanya bayangan. Tapi kita wajib percaya karena itu Al-Quran, karena Al-Hadis. Gak boleh orang muslim gak percaya dengan siksa kubur.
nggak percaya dengan hauli yaumil qiyamah, hiruk pikuknya hari kiamat, nggak boleh. Nggak boleh orang kita nggak percaya dengan mahsyar, harus takut kita dengan itu. Artinya takut itu bukan ketakutan terus wedi tapi menengai. Karena takut akhirnya kita membawa bekal sebanyak-banyaknya dengan cara amal soleh. Lah Abul Las As-Samarqandi, pengarang kitab Tambihul Ghafilin, dia menulis, jadi khaufillah yatabayyanu fi sab'ati asya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu jelas ada 7 tandanya. Jadi kalau tadi rojak itu ya 7 yang saya ambilkan dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian khauf juga memiliki 7 tanda. Pendapatnya Syekh Abul Las As-Samarqandi dalam kitab Tambihul Ghafilin. Apa yang pertama orang yang memiliki sifat khaufillah? Yang pertama yatabayyanu fi lisanihi fayamtani'u lisanahu minal kadhib wal ghibah wa kalamil fudul wa yaj'alu lisanu mashulan bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an wa mudzakkaratil ilmi. Yang satu orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dari lesannya. Jadi kita ini takut bangga pada Allah. Kita melihat lesan kita diri sendiri. Saya melihat lisan kita, panjenengan melihat lisan panjenengan. Pemirsa ATV melihat lesannya, para nadirin, nadiran, mustami, lihat lesannya sendiri-sendiri. Kalau orang takut pada Allah Subhanahu wa taala, kata Abul Las As-Samarqandi, fayamtani'u lisanahu minal kadhib. Orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, lesannya tidak pernah bohong. Satu tandanya itu. Jadi kalau kita masih suka bohong, pemirsa ATV masih suka bohong, nah kita berarti belum ada rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ghibah, ngerasani, menggunjing orang lain. Kalau sehari-harinya masih ngerasani, jenengan berarti belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalamil fudul, berbicara berlebihan. Wong sing gedabrus ngomong kana gunane, juga tidak takut pada Allah. Nah, kalau dalam kitab, jadi kalau saya karena baca kitab ya kitab. Yang namanya kalamil fudul itu berbicara yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, baik dunia maupun akhirat. Kalau jenengan sebagai seorang pedagang bahas perdagangan sak jam, bukan kalamil fudul. Karena pedagang yang dibahas ya apa carane bati, ya apa carane gak rugi, ya apa carane kita membeli murah menjual mahal. Bukan kalamil fudul, itu ada manfaatnya. Toh nanti kalau dapat rezeki ya gawe sangu ngaji, gawe mangan ya digawe ibadah. Nah, seperti itu, bukan kalamil fudul. Kalamil fudul lu ngedabrus, penggawane macul, bahas kapal terbang, bahas nang bulan. Alah apa? Wong macul kok bakas nang bulan, kapal terbang, macam-macam. Iku jenenge kalamil fudul, nggak ada nilai manfaatnya itu. Mboten. Yang kedua, tandanya menjaga lesan wa yaj'al lisan mashulan bi dzikrillah. Jadi pertama, lesannya terhindar dari bohong, dari rasan-rasan, berbicara berlebihan, termasuk lesannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo lek jenengan purun kula ajak melok wiritane Imam Ghazali lek dina Sabtu iki dina Minggu ya Hayy ya Qayyum ya Hayy bin Sewu. Wis gak usah diitung tasbih, pokok nganggur ya Hayy ya Qayyum ya Hayy ya Qayyum. Lek Senin la haula wala quwata illa billah bin Sewu. Selasa selawat ping 1000, Rebo istighfar ping 1000, Kamis subhanallahil azim ping 1000, Jumat ya Allah ping 1000, dina Sabtu la ilaha ping 1000. Kula biyen dikek kiai gak gelem nglakoni. Bareng salah satu putranya kiai mau meninggal, jam 3:30 malam minta, Pak Mukhlis kula nyuwun wiritan sing diparingi Abah, wiritan Imam Ghazali. Kula mboten nglampahi, sampean jauh kanca kula ya Imam niku men nglampahi, kula mboten nglampahi. Pun talak kula sampean paringi lho. Aku gak ngakloni, gak wani ngekeki wirite wong. Tapi berhubung dia memaksa, meminta saya bulan Juli, maka saya akhirnya wiritan niku mulai niku. Padahal yai biyen wis kekek jasa itu. Tapi Neng putranya ya ini dapat 1 bulan meninggal.
Tapi njaluk jasa ke saya nglakoni wiritane Imam Al-Ghazali niku. Monggo diwaca. Lek sekangelan gak apal bendinane pun nopo sing seneng. Astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah, ya Allah, terserah. Yang penting membaca kalimah-kalimah thayyibah. Jadi orang yang memiliki rasa khauf, lesanya mazhulan bidzikrillah, sibuk zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sibuk ngerasani, gak sibuk mencela orang lain, begitu. Kemudian yang kedua, watilawatil Quran. Jadi orang yang khauf, lesannya tandanya adalah sering baca Quran. Apakah membaca dengan fisik atau menghafalkan Al-Quran. Pun ngantos kita kemarin puasa mati-matian ya. Maca Quran so khatam ping 3, so khatam ping 5 ngungkuli Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi poso ya khatami ping pisan, baru menjelang kematian Kanjeng Nabi itu khatam 2 kali. Kita itu khatam ping 3, khatam ping 5. Tapi begitu bulan Syawal, Quran ini ditutup di telebuket, teleduri lemari, gak ngaji belas. Wah, ya gak iso istiqomah. Istiqomah itu lebih baik. Makanya monggo, meskipun tidak bisa istiqomah khatamnya, paling tidak istiqomah membacanya. Lek wingenan niku suwengi sak jos, saiki yo sak roko lah, sak ain, sak lembar, mari kita membaca. Insyaallah rezeki kita istiqomah. Pancet ndek meja iku suguhane akeh, lawi macem-macem. Krono ibadahnya macem-macem. Sampean bulan puasa iku ngekai takjil. Salat malamnya 23 rakaat, ono sing 11, luar biasa. Tapi begitu Syawal ya gak tahu sembahyang bengi, gak tahu maca Quran, wis balik dadi wong medhit maneh. Kano takjilan gak tahu ngekai wong. Ya akhirnya rezeki ini ya entek ya sepi maneh, rezeki kano maneh. Padahal lek poso, Masya Allah, hidangan buka itu macam-macam. Terus riyoyo kuwabe wong duwe jajan. Wah, jadi dijanji karo Gusti Allah, walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Berhubung iman takwane wis ilang, barokah ya wis ilang. Saiki jajane wis entek, tangi bengine ya wis ora, Qur'ane wis ditutup, sedekah wis ora, kok jauh jajane si ono, nyimut sampean kan gitu. Pangeran yo mah maneng kek yo masa ora nyedek maneng niku Gusti Allah. Boten. Sing nomor terus cirine lesane wong sing khaufillah mudzakaratil ilmi, seneng mudzakaro, guru ngono ngaji, ngajak ngaji, nyampekno pengajian. Itu cirinya orang yang lesannya memiliki rasa takut pada Allah. Yang kedua, orang yang takut pada Allah, yang nomor 2 cirinya ayyakhofa fi amri batnihi fala yudkhilu batnahu illa thayyiban halalan wa ya'kulu minal halal miqdara hajati. Nomor 2, cirinya orang yang takut pada Allah, dia takut masalah perutnya. Perutnya tidak dimasuki barang haram. Perutnya tidak dimasuki makanan halal secara berlebihan. Haram gak mlebu, halal tidak berlebihan. Mas yo gak haram, tapi lek muangane kewareken ngantek dayek-dayek lek mlaku. Ngono ku yo agak api, gak termasuk pedinangane Gusti Allah. Israf kulu washrobu walatus rifu. Mangan-mangano, kulu mangan-mangano. Wasrobu ngombe-ngombe yo, STMJ, es teler, es pasundan, jahe, sekoteng macem-macem. Ojo sing komer-komer yo topi miring, kuntul, pertus diombe, bensin diombe, macem-macem. Sing halal akeh kok milih sing haram. Makanya ya wong gak patek pas. Ya niku durung oleh hidayah. Engko lek oleh hidayah yo kabeh nang masjid, kabeh ngaji. Didongakno mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Sing ngombe bensin, ngombe pertus, ngono wis muga-muga oleh hidayah niku. Jadi orang yang khauf kepada Allah itu menjaga perutnya. Yang haram tidak dimasukkan, yang halal dimasukkan tidak berlebihan. Maksimal sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Itulah baginda Rasulullah SAW, hadisnya seperti itu. Jangan sampai mangan kuarken, lek bolak-balik gak apa-apa. Dadi kula niku kok tetep lemu ae. Mangane titik kula niku.
Lek sampeyan 3 entong, kula niku sak entong bahkan setengah entong. Tapi kadang ping 5 iku sing marahi. Olah bolak-balik ora undangan lek gak dipangan ya wonge muring-muring rada merengut ngono. Yai kemenyek kok mangane gak gelem lah. Paling delok kena kemenyek niku. Alhamdulillah poso gak pate ono undangan mengenani. Undangannya awan-awan tapi lah gak mangan akhirnya. Niku wis padha ae iki. Pun berikutnya yang ketiga, cirinya orang yang takut pada Allah, ayyakhafa fi amri basari falyanduru ilal haram wala ila dunya bi ainir rahbah wa inna ma yakunu nadruhu ala wajhil ibrah. Ya. Jadi dia takut terhadap matanya. Maka matanya tidak untuk melihat perkara-perkara yang haram, juga tidak melihat dunia dengan kecintaan yang berlebihan. Jogo moto, menjaga mata, nggak melihat barang yang haram, apakah melihat langsung atau lewat media. Mendelok langsung ya kono mudun ana wong adus diinceng ndelok langsung. Kula mboten ndelok langsung tapi lewat HP, lewat video ya padha ae. Ndelok wong muda ya dosa. Makane lek ngaji masih lihat YouTube ya oleh kan ganjaran. Karena maksiat ndelok HP ya dosa. Ngaji lewat HP oleh ganjaran. Jenengan mirengaken Gus Baha, Yai Marzuki, Gus Mus, Yai Asrori, ngono kiai-kiai di YouTube ya tetap oleh ganjaran. Karena oleh maksiat lewat HP ya oleh dosa. Ya padha ae. Jadi langsung tidak langsung itu bisa pahala atau dosa. Wa inna ma yakunu nadru ala wajhil ibrah. Jadi dunia ini untuk pelajaran. Aduh rek, tonggoku mati, mesti aku ya mati. Lah wong mati kan di kuburan itu transit, perjalanannya jauh, sehingga juga saya mempersiapkan bekal. Lek sanguku akeh, engko transit di area rest area, ya iso jajan opo-opo. Lah aku lu nang Jakarta transit, gak gawa sangu, ya ngiler ndowe ae. Koncone mangan soto ngiler tok. Koncone man Kentucky yo ngiler tok gak duwe dhuwit, gak duwe sangu, mati kate nang akhirat, transit di makbaro di alam barzah. Lah kok gak gawa amal soleh, padha karo wong lunga gak gawa dhuwit. Koncone ojo jakano kiriman, yo lek anak putune gelem ngirimi, yo lek tanggane diundang teko. Wong saiki dekne lek diundang tangga gak gelem teko kok besok mati jaluk teko wangel, kudu golek sangu dhewe. Dene ben dikirimi anak putu tangga, alhamdulillah. Pun nomor 4, ayyakhafa fi amriyatihi. Dia takut dengan tangannya orang yang khaftu. Fala yamuddanna yadahu ilal haram. Tangannya tidak diberikan, tidak digunakan untuk perkara-perkara haram. Wa inna ma yamutu yadahu ila ma fi ta'atullah azza wa jalla. Tangannya untuk takbir, untuk tasbih, untuk menyantuni janda solihah, anak yatim, untuk bekerja yang halal, untuk menolong orang. Itulah cirinya orang yang takut pada Allah. Yang nomor 5, ayyakhafa fi amri qadamai. Dia takut dengan kedua kakinya. Fala yamsi fi maksiatillah. Kakinya enggak dipakai maksiat. Lek minggu istiqomah digawe ngaji Nurul Qalbi. Tuh catatan itu. Satu dendenan itu berangkat ke masjid, diterangkan dalam Riyadhus Shalihin, 1 langkah mengampuni dosa, 1 langkah lagi mengangkat derajat. Melangkah lagi dosa diampuni, melangkah lagi derajatnya diangkat. Berapa langkah panjenengan dari rumah ke sini? Wakeh langkah gak ngitung. Loh, lah kula dijak nunut numpak motor ya kali Bu Haji. Ya gak apa-apa, setiap putaran ban, 1 putaran bannya ini mengangkat derajat, 1 putaran bannya mengampuni dosa. Ojo lek dalile iku mlaku terus nek numpak gak oleh ganjaran, bensin ya butuh dhuwit kok dadakno. Ya putaran ban niku. Ini kiasinya, akliyahnya itu kayak begitu dalil akalnya niku. Nomor 6 kurang loro. Nomor 6 ayyakhafa fi amri qalbi. Hati-hati, takut dengan masalah hatinya. Fa yakhriju minhu al-adawah. Jadi wong sing wedi nang Gusti Allah, wedi atine, ojo sampai di hatinya, dalam hati itu ada sifat permusuhan terhadap orang lain. Apa maneh dulure, apa maneh tanggane.
Jangan sampai ada rasa permusuhan. Ojo benci wong liya. Wong liya ya padha menungsone, wong liya ya padha muslime, bahkan wong liya iku dulure dhewe. Lah kok dimungsuhi? Gak boleh. Berarti lek mungsuhi dulure, mungsuhi wong Islam, gak wedi karo Gusti Allah. Wal baghdha, gak usah muring-muring, dongkol, dendam, gak usah. Ada dongkol, ada dendam. Wa hasadal ikhwan, iri, koncone duwe motor iri, koncone gawe omah iri, gak perlu. Wis talah, nikmati apa yang ada, kita akan bahagia. Ojo kepingin tak wong duwene sekompok mangan sekompok, duwene klothok dipangan klothok. Lek anjene weteng iku luwe, masih segompok iwak klothok iku yo enak. Bahkan sing loro-loro diabetes, gulane tinggi, mangane yo anjene malah kudu sego jagung karo lawuh iwak klothok. Mangan sate-sate, mangan soto-soto, malah darah tinggi, malah geblak. Kan seperti itu. Wa yudkhilu fihi an-nasiha wasyafaqah lil muslimin. Keluar dari hati sanubarinya rasa memiliki empati, rasa kasihan terhadap saudara muslimnya yang lain. Kemudian syafaqah, kasih sayang, nasihah, ngajak-ngajak kebaikan kepada orang lain. Itulah cirinya orang yang takut pada Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, ayyakuna khaifan fi amri ta'atih. Dia takut dengan ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan gak diterima. Maka nih mari sembahyang masih diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca istighfar. Jangan-jangan sholat yang kita lakukan itu belum sempurna. Lah lek wis ngono, wis duweni sifat roja, sudah punya sifat khauf, maka kita akan mendapatkan yang namanya sa'adatud darain, memiliki kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan 7 hal kita bisa melakukan dan 7 hal kita bisa menjauhi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah, diberikan ilmu, rezeki, dzurriyyah serta barokah. Apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana wa sahhi asadana wa nafi' ulumana. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Wakhtim lana bil iman wakhtim lana bil islam wakhtim lana bil ihsan wakhtim lana bi husnil khatimah wakhtim lana bis sa'adah wakhtim lana bil khair wa khairan nasirina bi rahmatir rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.